Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan coba membahas terkait produk akhir dari pertanian organik. Beberapa waktu lalu saya sempat mengikuti beberapa pembahasan atau diskusi. Di sana dikatakan, ada yang mengatakan bahwa produk hasil pertanian organik tidak lebih sehat, produk hasil pertanian organik tidak lebih bergizi dari produk hasil pertanian yang dikembangkan dengan cara konvensional, apalagi yang dikembangkan dengan cara pemupukan yang presisi, menggunakan pupuk kimia dan lain sebagainya. Di sini saya tidak akan coba menghakimi benar atau salahnya, akan tapi saya akan coba menghadirkan beberapa referensi ilmiah yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Di sana pembahasan ini berdasarkan beberapa penelitian dari sumber yang memang bisa dipercaya. Pertanian organik dan pertanian kimia yang menggunakan bahan-bahan pupuk sintesis dari pabrik memang sudah mengalami atau sudah melalui perdebatan yang sangat panjang, tidak terkecuali di Indonesia ini. Kadang saya perhatikan petani-petani kita energinya banyak tersalurkan pada perdebatan yang menurut saya sebenarnya tidak perlu kita lakukan, dan mungkin tidak ada salahnya melalui kesempatan ini saya juga menghimbau teman-teman pegiat petani organik untuk menghindari perdebatan tersebut. Jadi mau bertani secara organik ayo, terus mau bertani secara kimia silahkan. Satu catatan mungkin buat teman-teman pegiat petani organik, saya perhatikan memang kita ini terlalu lebay terkadang, terlalu lebay dalam artian dalam menyampaikan atau mengkampanyekan produk-produk pertanian organik ini kita sering sekali menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu lebay, sehingga padahal mungkin di kenyataannya tidak sesederhana itu. Ini mungkin yang sering mengangkat atau mengakibatkan perdebatan di kalangan petani. Jadi sebisa mungkin sebelum atau ketika kita ingin menggunakan sebuah produk pertanian organik atau kita ingin memformulasikan produk-produk organik, kita harus mempunyai referensi yang bagus dan referensi yang jelas, tentunya jelas sumbernya, sehingga ini tidak memicu perdebatan di antara kita sama petani yang ada di Indonesia. Oke, kita kembali ke pembahasan referensi atau beberapa penelitian terkait produk pertanian organik. Di sini saya akan coba bacakan. Ini sebenarnya referensi luar. Saya akan coba translate ke bahasa Indonesia. Sebenarnya Anda juga bisa translate langsung karena sekarang teknologi Google Translate sudah sangat bagus sekali, sangat mudah dipahami. Terkait kandungan gizi pada tanaman hasil budidaya organik, memang hasil penelitian di sini mengatakan bahwa hasil penelitiannya beragam. Kadang nilai gizinya lebih tinggi, kadang nilai gizinya juga lebih rendah. Akan tapi di sini ada sebuah penelitian menarik, sebuah studi tahun 2003 menemukan bahwa buah beri dan jagung yang ditanam secara organik ternyata mengandung kandungan oksidan, antioksidan 58% lebih tinggi daripada tanaman yang dibudidayakan dengan cara konvensional. Dan vitamin C-nya juga kandungannya lebih tinggi sampai 52%. Tentu ini angka yang sangat tinggi sekali perbedaannya. Kemudian di sini ada disebutkan bahwa kandungan nitrat pada hasil pertanian organik lebih rendah. Ini kandungan nitratnya lebih rendah sampai 30% dibandingkan dengan tanaman yang dibudidayakan dengan cara konvensional. Untuk diketahui, tingginya kandungan nitrat pada hasil pertanian ini bisa mengakibatkan risiko kanker yang lebih tinggi, dan nitrat yang tinggi pada tanaman juga jika dikonsumsi oleh manusia ini juga berkaitan dengan kondisi yang disebut methemoglobinemia, penyakit pada bayi yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk membawa oksigen. Saya belum mengetahui jenis penyakit ini. Oke, saya lanjutkan. Di sini setiap penelitian ada link yang bisa diklik untuk menuju ke halaman penelitian tersebut menurut sumber yang bisa dipercaya. Jadi sumbernya saya lihat di sini dari pemerintahan karena domainnya .gov, government. Jadi ini memang benar-benar bisa dipercaya. Kemudian susu dan daging organik mungkin memiliki profil asam lemak yang lebih baik. Susu organik dan produk susu mungkin mengandung kadar asam lemak omega 3 yang lebih tinggi
dan jumlah zat besi dan vitamin E, dan beberapa karotenoid yang sedikit lebih tinggi. Di sini ada link penelitiannya juga. Namun di sini dijelaskan susu organik mungkin mengandung lebih sedikit selenium dan yodium daripada susu non organik. Ini adalah dua mineral yang penting juga untuk kesehatan. Kemudian selanjutnya, lebih sedikit bahan residu kimia dan bakteri resisten. Bukti menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan ini dapat mengurangi paparan residu pestisida dan bakteri resisten antibiotik. Ini ada dijelaskan bakteri resisten antibiotik, karena kadang di produk-produk pestisida ada antibakterinya. Jadi kalau terus digunakan antibakterinya, ada beberapa jenis bakteri yang resisten terhadap antibakteri tersebut, dan ini akan bermasalah ketika bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian satu studi menemukan bahwa kadar kadium, logam berat yang beracun, 48% lebih rendah dalam produk organik. Selain itu, residu pestisida 4 kali lebih mungkin ditemukan pada tanaman non-organik. Jadi dia sampai 48% lebih rendah. Ini sangat angkanya sangat tinggi. Tapi perlu diketahui bahwa kadar kadium dan residu pestisida yang lebih tinggi dalam produk yang ditanam secara konvensional memang masih rata-rata di bawah ambang batas aman. Akan tapi beberapa ahli khawatir bahwa kadium dapat menumpuk dari waktu ke waktu di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan kerusakan. Mencuci, menggosok, mengupas, dan memasak makanan dapat mengurangi bahan kimia ini, meskipun tidak selalu menghilangkan sepenuhnya. Oke, untuk artikel lengkapnya Anda mungkin nanti bisa baca sendiri di link yang saya sertakan di deskripsi video. Yang jelas pada pertanian organik, selain nilai gizi yang kita bahas tadi, kita juga fokus pada lingkungan, di mana pertanian organik tentu jauh lebih ramah lingkungan karena kita menggunakan bahan-bahan yang terbaharui. Kemudian dengan menekan penggunaan pestisida kimia, tentu efeknya terhadap ekosistem juga lebih bagus. Oke, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.